Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 477 bertepatan dengan bab ke 2299. Pada saat bersamaan, keluarga Su di Yanjing, Su Saudai melapor pada Tuan Besar Su. Ayah, kakak ipar membawa Jiyu pergi ke tempat pelelangan. Ya, apa? Ekspresi Tuan Besar Su Chengpeng seketika berubah menjadi dingin sekali. Tuan Besar Su menggetarkan gigi sambil berkata, "Duhai King, sungguh sudah keterlaluan." Su Saude segera bertanya, "Ayah, sekarang kita harus bagaimana?" Tuan Besar Su menggigit erat giginya, berkata dengan suara keras, "Karena Duhai King sama sekali tidak peduli dengan harga diri keluarga Su, maka jangan salahkan aku, tidak menyisakan ruang untuknya." Selesai berbicara, dia kesal sekali sambil memarahi. Putri Eropa pada waktu itu tidak mau berubah walau sudah diajari. Bukan hanya mencari seorang pacar kafir, bahkan dikabarkan masih mengandung anak pria kafir. Itu di mana dia menempatkan harga diri keluarga kerajaan. Jika dia tidak mendesak keluarga kerajaan dengan ekstrim, bagaimana keluarga kerajaan bisa menyerangnya? Bagaimanapun dia sendiri yang melakukannya. Susaude merendahkan suara, bertanya dengan sangat hati-hati, "Ayah, jangan-jangan Anda sungguh ingin menyerang kakak ipar? Meskipun sekarang keluarga Du agak terpuruk, tapi secara keseluruhan masih berada dalam posisi tinggi. Jika kita bertindak gegabah, pasti akan membuat marah keluarga Du." Sambil berbicara, Susaude berkata lagi dengan suara rendah, "Selain itu, seluruh Yanjing sedang melihatnya. Jika kita bertindak pada saat ini, semua orang tahu bahwa pasti kita yang melakukannya." Su Chengpeng mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak takut mereka tahu. Sebaliknya, aku malah takut mereka tidak tahu. Duhai King, wanita ini sudah diajarin berulang kali, masih tidak mau berubah. Jika kita tidak melakukan apapun, dunia luar maka akan merasa keluarga Su kita bisa membiarkan orang lain menghina kita dan menahan amarah saja." Selanjutnya, Su Chengpeng tiba-tiba menghempaskan tangan, tatapan penuh kekejaman, dan berkata, "Selama kita lakukan dengan bersih, tidak meninggalkan petunjuk kuat, walaupun seluruh dunia tahu kita yang melakukannya, apa yang dapat dilakukan pada kita?" Susaude bergegas menanyakan, "Ayah, lalu kita suruh siapa yang bertindak?" Su Chengpeng mengatakan, "Aku telah mengatur hal ini dengan baik sebelumnya. Awalnya berpikir selama Du Haiking tidak pergi berpartisipasi dalam pelelangan itu, aku juga tidak akan mempermasalahkan hal ini dengannya. Tapi karena dia tidak menghargai kebaikan orang, maka jangan salahkan aku. Aku tidak bertindak tanpa ampun." Susode bertanya lagi, "Ayah, lalu bagaimana dengan Jiyu?" Su Chengpeng dengan datar mengatakan, "Aku sudah berpesan mereka tidak akan bertindak pada Jiyu." Selesai berbicara, Su Chengpeng bertanya lagi, "Oh ya, apakah JP sudah pergi?" Su Saude menggeleng kepala. Sebelah sana tidak mengikuti JP, seharusnya tidak pergi. Su Saude bergegas mengatakan, "Ayah JP sudah berada di Bandara Jinling. Pukul 10 terbang pulang." Su Chengpeng mendengar kata-kata ini di dalam hati merasa agak terhibur. Berkata, Sepertinya JP tidak mengecewakan. Nama yang aku berikan kepadanya, orang bisa mengetahui benar dan salah. Itulah yang terpenting." Susaude segera mengatakan, "Ayah, jika Anda sungguh ingin memberi pelajaran pada kakak ipar, maka harus memikirkan cara untuk
menenangkan emosi JP. Kalau tidak, aku khawatir anak itu tidak akan berpikiran terbuka. Susaude berbicara selalu ada arti lain yang ditunjuk. Harapan terbesarnya saat ini adalah memikirkan segala cara agar Tuan Besar penuh kemarahan terhadap kakak pertamanya. Susaude berpikir dalam hati, hanya membuat hati Tuan Besar muncul ketidakpuasan pada kakaknya. Pada kakak pertama itu masih jauh dari kata cukup. Karena kondisi tubuh Tuan Besar saat ini masih sangat kuat, jadi kelak Tuan Besar bisa saja langsung mewariskan ke generasi yang lebih junior. Juga berarti mungkin setelah Tuan Besar bekerja selama 10 atau 8 tahun lagi, langsung melewatkan generasi aku dan kakak pertama. Posisi patriark keluarga besar pada generasi setelah kami. Seandainya dia mewariskan posisi ini pada Sujipe, lalu apa gunanya jika menjatuhkan kakak pertama pada saat ini? Setelah Tuan Besar turun jabatan, Sujipe juga akan menekanku. Jadi harus membuat Tuan Besar kehilangan kepercayaan kepada Sujipe. Justru karena pemikiran ini, Susaude baru menggunakan cara mengungkap motif dan niat seseorang sengaja memberitahu Tuan Besar agar ingat menenangkan emosi Sujipe. Keadilan yang Susaude katakan sungguh menakjubkan. Tampaknya sungguh peduli dengan keponakan besarnya ini. Sebenarnya dia sengaja mengingatkan Tuan Besar. Ingin Tuan Besar tahu, jika Tuan Besar sungguh membunuh ibu kandung Sujipe, maka Sujipe pasti akan membencinya hingga mati. Dendam pembunuh ibu semacam ini tidak peduli menggunakan cara apapun. Mungkin bisa ditenangkan. Susaude merasa asalkan Tuan Besar paham akan hal ini, maka dia pasti tidak akan memberi kesempatan apapun pada Sujipe. Karena itu semua saja meninggalkan masalah yang akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Benar saja. Ekspresi wajah Tuan Besar Su berubah menjadi sangat buruk. Ucapan Susaude memang membuatnya semakin menyadari hal ini dengan jelas. Jika dirinya sudah memutuskan untuk bertindak pada Duhai King, maka Susaudau sekarang pasti akan menjadi musuh dan berbalik melawan dirinya. Tetapi di dalam hatinya sangat jelas, jika dirinya tidak bertindak pada Duhai King, keluarga Su akan kehilangan semua harga diri. Tidak peduli bagaimanapun, Su Chengpeng tidak bisa hanya melihat Duhai King begitu lancang. Begitu harga diri keluarga Su bisa diinjak-injak seenaknya oleh wanita itu, lalu bagaimana keluarga Su bisa mempertahankan kedudukan dan martabatnya? Memikirkan hal ini, Su Chengpeng berkata dengan suara dingin, "Tunggu setelah masalah ini berakhir. Langsung suruh JP pergi ke Australia untuk berkumpul dengan kakak pertamamu. Kelak tidak perlu pulang lagi." Begitu Susaude mendengar kata-kata ini, dirinya senang sekali. Ayah meminta Sujipe pergi ke Australia untuk bertemu dengan kakak pertama, maka itu sama seperti dikirim ke pengasingan. Ayah dan putra itu tidak mungkin ada kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi penerus keluarga Su lagi. Seumur hidup hanya bisa tinggal di Australia dan menunggu mati. Dengan begini, aku adalah kandidat penerus terbaik di mata ayah. Sungguh senang sekali. Pada saat yang sama, waktu sudah hampir tepat pukul 10 pagi. Beberapa puluh orang duduk di aula pelelangan. Itu semua adalah penawar yang berpartisipasi dalam lelang yudisial hari ini. Yang menjadi target mereka adalah beberapa properti rumah bekas dan mobil bekas.
karena barang lelang hampir semua terlibat dalam beberapa tuntutan hukum hubungannya yang rumit. Jadi kebanyakan orang bisa tidak terlalu tertarik dengan jenis transaksi ini. Sebelumnya ada banyak kasus serupa, misalnya berhasil melelang rumah lelang yudisial ini, tetapi pemilik rumah asli menolak untuk pindah rumah. Pada akhirnya membuat pembeli berantakan menghadapi hal sepele ini. Karena itu juga harga rumah sitaan yang dilelang umumnya lebih rendah dari harga pasar. Jika Anda tidak takut repot, malah dapat menghemat uang karena semuanya datang untuk mengambil keuntungan dalam kesempitan. Jadi pelelangan yudisial tidak memiliki antusiasme seperti pelelangan di luar sana. Pada pelelangan di luar sana terkadang akan ada dua belah pihak atau lebih yang memperebutkan satu macam barang yang berharga ratusan ribu yuan. Pada akhirnya karena saling mengangkat harga bersaing dengan marah, akhirnya kasus dengan transaksi harga menjadi beberapa juta yuan juga terjadi di mana-mana. Semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan yudisial ingin menghemat uang dan mengambil keuntungan kecil. Rumah dengan harga pasaran senilai 1 juta yuan, semua berharap bisa mendapatkannya dengan diskon 20%. Seburuk apapun juga harus dapat diskon 10%. Begitu di bawah 10%, daya tariknya akan menurun tajam. Jadi pelelangan seperti ini biasanya tidak terlalu menarik. Tepat pukul 10, juru lelang masuk ke tempat lelang karena semuanya sederhana dan cepat, jadi tidak ada adegan berlebihan. Begitu juru lelang naik ke atas pentas panggung langsung ke poin utama, berkata, "Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam lelang yudisial ini. Item yang pertama yang akan kita lelang hari ini adalah sebuah mobil Audi A6 yang berada di bawah nama perusahaan Jinling Powerway. Mobil telah dilisensikan selama 3 tahun. Jarak tempuh 13.000 km. Harga awal 150.000 yuan. Harga penawaran terendah dinaikkan 1.000 yuan. Sekarang lelang dimulai." Mobil bekas seperti ini dan dengan kondisi mobil bekas yang sama, harga transaksi di pasar normal umumnya sekitar 210 yuan. Karena harga tertingginya 210 yuan, jadi penawaran semua orang juga sangat masuk akal. Setelah beberapa penawar, harga dinaikkan hingga mencapai 180.000 yuan. Banyak penawar yang menyerah satu demi satu. Hanya 2 orang yang tetap bertahan. Namun karena harga sudah mendekati harga tertinggi, 2 orang itu sangat berhati-hati dalam memberikan penawaran harga. Setelah beberapa menit kemudian, salah satunya menaikkan harga menjadi 195.000 yuan, tetapi pihak satunya lagi tidak ikut. Justru lelang segera mengumumkan bahwa item lelang pertama dijual dengan harga 195.000 yuan. Di dalam ruangan VIP, Chen Jakai melihat-lihat informasi lelang sesuka hati, berkata pada Yi Chen, "Tuan muda, hari ini total ada 10 mobil yang ikut berpartisipasi dalam lelang. Setelah selesai lelang mobil baru, mulai lelang rumah bekas kediaman orang tua Anda menempati peringkat pertama di properti dengan harga lelang mulai dari 880.000 yuan. Aku sudah memberitahu supir, tidak peduli harganya dinaikkan sampai berapa, dia akan ikut sampai akhir. Pasti akan membantu Anda mendapatkan rumah itu." Chen mengangguk ringan. Dia juga bertekad untuk memenangkan rumah yang pernah ditinggali oleh orang tuanya dulu. Biar bagaimanapun, rumah ini menyimpan momen-momen terakhir dirinya dengan orang tuanya yang sangat berarti. Dalam acara pelelangan resmi ini, setelah beberapa kendaraan mulai dilelang, aset berikutnya yang dilelang adalah real estate. Kali ini ada 13 real estate
yang dilelang dengan peraturan yang sama. Namun di antaranya 13 real estate tersebut yang mempunyai taksiran harga awal termurah adalah rumah yang pernah ditinggali oleh orang tua Yichen. Alasan utamanya adalah karena rumah tua itu telah diklasifikasikan sebagai bangunan yang harus dilindungi di Jinling. Rumah itu tidak hanya tidak boleh dihancurkan, melainkan juga tidak boleh direnovasi. Dan yang lebih penting, siapapun yang membeli rumah tersebut akan berkewajiban untuk melindungi dan merawatnya dengan baik. Rumah itu sudah sangat tua, tetapi tidak boleh dihancurkan dan dibangun kembali untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kalaupun ingin merenovasinya, hal itu juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tertarik dengan rumah itu. Siapapun yang membeli rumah itu nantinya dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menjualnya lagi. Namun Yichen dan Du Haiking sama-sama menunggu pelelangan rumah tersebut dimulai. Karena rumah ini mempunyai taksiran harga awal yang paling rendah, begitu memasuki sesi pelelangan real estate, juru lelang langsung menampilkan foto bangunan yang akan dilelang tersebut di layar proyektor. Setelahnya dia mulai berbicara. Real estate pertama yang akan kami lelang hari ini adalah rumah tua yang dilindungi yang terletak di Gang Jalan Lama. Informasi spesifik mengenai rumah ini bisa kalian lihat di buku lelang yang kami bagikan. Jadi di sini kami tidak akan menjelaskan soal rumah ini secara rinci. Kami akan langsung melelangnya. Harga awal yang kami tawarkan untuk rumah ini adalah 880.000. Kalian bisa mulai menawar harga sekarang. Begitu perkataan juru lelang ini terlontar, Du Haiking langsung mengangkat papan miliknya dan berkata, 1 juta. Baik, juru lelang segera berkata, penawaran nomor 34 menawar 1 juta. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Seorang pria parubaya yang duduk di sudut dengan tenang langsung mengangkat papannya sambil berkata, 1,5 juta. Pria parubaya ini adalah sopir Chen Jekai. 1,5 juta. Sang juru lelang sangat terkejut. Harga awal yang ditawar adalah 880.000 dan saat ini harganya sudah hampir mencapai 2 juta. Dua kali lipatnya, padahal baru melewati 2 putaran saja. Perlu diketahui, setelah membeli rumah tersebut, hampir tidak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari rumah tua itu. Kalau menghabiskan 1,5 juta untuk membeli rumah seperti itu, satu-satunya kemungkinan yang bisa dilakukan adalah menghancurkan rumah tersebut dengan tangannya sendiri. Ketika sang juru lelang masih belum mendapatkan kesadarannya kembali karena terlampau kaget, Du Haiking mengangkat papanya lagi dan berkata dengan serius, saya akan menawar dengan harga 2 juta. Begitu mendengar ini, juru lelang tersebut menjadi lebih terkejut lagi. Dia langsung menatap ke arah Du Haiking dan mengingatkan sesuatu kepadanya. Penawar nomor 34, saya perlu mengingatkan hal ini kepada Anda. Rumah ini tidak boleh dihancurkan dan tidak boleh direnovasi. Anda harus mempertahankan wujud aslinya sesuai dengan permintaan kota. Anda juga harus bertanggung jawab untuk melindungi dan merawatnya dengan baik. Apakah Anda paham soal syarat khusus ini? Du Haiking mengangguk dan menjawab, paham. Saya paham betul soal itu. Meskipun juru lelang tersebut sangat kebingungan, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata lagi, baik penawar nomor 34, menawar 2 juta. Apakah masih ada yang mau menawar dengan harga yang lebih tinggi? Pria parubaya yang duduk di sudut berkata dengan cepat, saya akan menawar 3 juta. 3 juta? Sang juru lelang menyeka keringatnya lalu bertanya lagi, penawar nomor 22 menawar 3 juta. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi lagi? 4 juta. Du Haiking langsung mengangkat papan lagi tanpa berpikir. Begitu mendengar ini, juru lelang langsung berkata lagi dengan sedikit panik, penawar nomor 34 menawar
Sebelum dia selesai berbicara, sopir Chen Jekai langsung berkata lagi dengan keras, "Saya menawar 5 juta." Kali ini Du Haiking bahkan langsung berkata lagi sebelum sang juru lelang sempat mengatakan sesuatu, "Saya menawar 8 juta." 8 juta. Semua orang yang menghadiri acara pelelangan tersebut langsung terkejut. Di mata para partisipan lelang yang lain, rumah tua itu sama sekali tidak berharga. Rumah itu hanyalah rumah tua yang sudah bobrok. Tidak hanya tidak mempunyai nilai komersial, tetapi juga sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Rumah seperti itu pasti mempunyai kebocoran di mana-mana. Saat musim dingin pasti akan terasa sangat dingin, dan saat musim panas pasti akan terasa sangat panas. Lebih baik menyewa rumah yang disewakan oleh kota dengan harga yang murah dibandingkan harus tinggal di rumah seperti itu. Oleh karena itu, semua orang tadinya mengira bahwa meskipun harga awal yang ditawarkan untuk rumah ini tidak terlalu tinggi, yaitu 880.000, tetapi tidak akan ada orang yang mau membelinya. Namun siapa yang menyangka bahwa harga yang ditawarkan untuk rumah yang hampir tidak bernilai itu ternyata langsung mencapai 8 juta hanya dalam waktu yang singkat. Meskipun sopir Chen Jekai tidak punya uang, tapi Chen Jekai sudah memberitahunya bahwa apapun yang terjadi, dia harus bisa memenangkan rumah itu. Jangankan 8 juta, meskipun harus mengeluarkan 80 juta pun, dia sama sekali tidak keberatan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mau kalah. Dia langsung mengangkat papannya lagi dan berkata 8,8 juta. 8,8 juta dibandingkan dengan harga awal, harga ini sudah mencapai 10 kali lipat. Namun persaingan antar kedua orang itu baru saja dimulai. Du Haiking sepertinya tidak ingin menaikkan harganya sedikit demi sedikit. Seperti itu, dia langsung mengangkat papanya dan berkata 10 juta. Semua orang yang ada di dalam ruangan pelelangan tersebut kembali terkejut. Di dalam sebuah ruangan pribadi, Chen Jekai berkata di telinga Yi Chen, "Tuan muda, nona kedua dari keluarga Du itu sepertinya sangat bertekad untuk memenangkan rumah itu." Yi Chen mengangguk, kemudian menghela napas dengan tidak berdaya dan berkata, "Aku benar-benar tidak memahami jalan pikiran bibi itu. Dia tidak mempunyai hubungan yang substansial dengan ayahku. Jadi mengapa dia bersusah payah untuk mendapatkan rumah itu?" Chen Jekai berkata dengan hati-hati, "Sejujurnya meskipun saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda, tetapi saya sudah pernah mendengar soal perasaan Du Haiking terhadap ayah Anda. Rasa cintanya benar-benar dalam." Chen menanggapi perkataannya dengan sebuah dengungan. Di acara pelelangan itu, harga yang ditawarkan oleh sopir Chen Jekai sudah mencapai 12 juta. Pada saat ini, Du Haiking juga menaikkan harganya, tawarnya lagi. Dia menaikkan menjadi 15 juta. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Dia berkata kepada Chen Jekai yang duduk di sebelahnya, "Kirim pesan WeChat kepada sopirmu. Perintahkan dia untuk langsung menaikkan harga tawarnya menjadi 30 juta." "Baik." Chen Jekai mengangguk dan langsung mengeluarkan handphonenya untuk mengirim pesan WeChat kepada sopirnya. Segera setelahnya, pria parubaya yang menghadiri acara pelelangan itu langsung menaikkan papannya lagi. Dia langsung menaikkan harganya, tawarnya menjadi 30 juta, yaitu 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh Du Haiking. Ruangan tersebut langsung dipenuhi dengan suara helaan napas yang tidak beraturan. Sebuah rumah yang nilainya bahkan tidak mencapai 1 juta, ternyata harga penawaran mencapai 30 juta. Hal ini merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pelelangan resmi. Saat ini Du Haiking juga sangat terkejut. Dia menengok dan menatap ke arah pria di sudut yang sejak tadi bersaing dengannya. Dia benar-benar merasa heran. "Aku benar-benar tidak mengerti mengapa pria asing ini sangat bertekad untuk memenangkan rumah yang aku inginkan itu. Sebenarnya sebelum datang ke sini, aku sudah membayangkan bahwa aku akan mempunyai seorang pesaing di pelelangan. Tetapi pesaing yang aku bayangkan adalah pemuda yang aku temui di rumah lama Yi Changying waktu itu.
karena wajah pemuda itu sangat mirip dengan Chang Ying. Kalau tebakanku tidak salah, kemungkinan besar pemuda itu adalah putra Chang Ying. Selama beberapa hari terakhir, aku terus memikirkan cara untuk menemukan keberadaannya, tetapi aku sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Dan sekarang pemuda itu tidak muncul di pelelangan ini. Tetapi selain pemuda itu, siapa lagi yang mungkin akan sangat terobsesi dengan rumah tua itu? Pria Parubaya yang menawar rumah itu dengan harga 30 juta. Ini sebenarnya siapa? Atau bisa dikatakan sebenarnya siapa yang memerintahkannya? Ketika pikiran Du Haiking melayang kemana-mana, sang juru lelang berkata, 30 juta satu kali, 30 juta dua kali. Apakah masih ada yang mau menawar dengan harga di atas 30 juta? Kalau tidak ada, maka 30 juta. Maka 30 juta 3. Sebelum sang juru lelang menyelesaikan perkataannya, Du Haiking tersadar dari lamunannya. Dia langsung berkata dengan cepat, 50 juta. Saya akan menawar 50 juta. Itu juru lelang itu sedikit tidak berani mempercayai indera pendengarannya. Dia langsung berteriak dengan suara yang sedikit bergetar, 50 juta satu kali. Sopir Cendekai bahkan ikut merasa gugup. Meskipun uang yang dia keluarkan untuk membeli rumah tersebut bukan uangnya sendiri, tetapi dia juga merasa bahwa uang yang dia keluarkan ini terlalu banyak. Oleh karena itu, dia langsung mengirim pesan kepada Cendekai dengan tergesa-gesa. Bos, apa aku harus menawar lagi? Cendekai segera membalas, iya, naikkan 5 juta lagi. Jadi sopir itu langsung mengangkat papanya lagi dan berkata, saya menawar 55 juta. Chen memandangi Du Haiking yang duduk di sebelah Su Jiyu melalui cermin satu arah. Setelah itu dia menghela nafas ringan dan berkata kepada Cendekai, Tuan Chen, kalau Nona dari keluarga Du menaikkan harga tawarnya lagi, perintahkan sopirmu untuk mengalah saja. Biarkan wanita itu memenangkannya. Cendekai bertanya dengan terkejut, Tuan Muda, apa Anda akan menyerah? Setelah mengatakan ini, dia buru-buru menambahkan, Tuan Muda, jangankan 55 juta, bahkan 550 juta pun bagi kami hanyalah setetes air dari satu ember air yang terisi penuh. Chen menggeleng ringan dan menghela napasnya. Sudahlah, biarkan saja. Ini bukan soal uang. Biarkan bibi itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Cendekai tidak menyangka bahwa Chen yang sudah menunggu sangat lama dan bertekad untuk memenangkan rumah tua tersebut ternyata langsung menyerah begitu saja. Dia sendiri tidak bisa menahan rasa cemas yang dia rasakan untuk Chen. Jadi dia langsung berkata lagi, Tuan Muda, Anda ingin membeli rumah itu. Anda sudah memikirkannya begitu lama. Sekarang rumah itu benar-benar sudah ada di depan mata. Anda tidak bisa menyerah begitu saja. Kalau Anda menyerah sekarang kemudian menyesalinya di masa depan, nanti tidak ada obat yang bisa menghilangkan penyesalan Anda itu. Chen menghela nafas pelan, kemudian melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, tidak apa-apa, aku sudah tidak menginginkan rumah itu. Sepertinya bibi itu lebih membutuhkan rumah itu daripada aku. Setelah mengatakan ini, Chen berkata lagi dengan lembut dan dipenuhi dengan emosi, rumah tua itu adalah rumah yang pernah ditinggali oleh orang tuaku, tetapi aku tidak mempunyai keberanian untuk turun tangan sendiri demi mendapatkan rumah itu. Aku tidak berani duduk di ruangan itu dan berpartisipasi dalam pelelangan itu sendiri, sedangkan bibidu itu berani duduk di sana dan melakukan penawaran secara terang-terangan. Dilihat dari hal ini saja bisa diketahui bahwa dia jauh lebih kuat dari aku. Dia jauh lebih memenuhi persyarat untuk mendapatkan rumah itu dibandingkan aku. Di dalam lubuk hatinya, Chen sangat kagum terhadap Du Haiking. Saat ini sebagian besar orang masih belum mengetahui bahwa dirinya adalah tuan muda dari keluarga Yi, garis keturunan terakhir yang memiliki
yang dimiliki oleh Yi Changjing di dunia ini. Oleh karena itu, dia harus sangat berhati-hati. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam acara pelelangan tersebut secara terang-terangan. Bahkan dia mendaftar dalam acara tersebut atas nama sopir Chen Jekai. Kalau dilihat dari hal ini saja, dia benar-benar mengagumi keberanian Du Haking. Seperti kata pepatah, seorang pria gentle harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu, Yi Chen memutuskan untuk mengalah dalam acara pelelangan itu dan menyerahkan rumah tersebut kepada Du Haking. Meskipun dia tidak mengenal Du Haking, tetapi dia tahu bahwa wanita itu sangat mencintai ayahnya selama bertahun-tahun. Namun dia sama sekali tidak mendapatkan hasil yang substansial. Mungkin rumah itu bisa membuat dirinya mendapatkan kenyamanan atas rasa cintanya yang mendalam yang telah dia berikan kepada ayah Yi Chen selama 30 tahun terakhir. Ini juga bisa dijadikan sebagai ungkapan rasa terima kasih ayahnya yang sudah meninggal terhadap Du Haking atas perasaannya terhadapnya selama bertahun-tahun itu. Saat ini penawaran di ruang pelelangan tersebut masih berlanjut. Sopir Chen Jekai masih belum menerima instruksi untuk mengalah. Jadi saat Du Haking menaikkan penawaran lagi menjadi 60 juta, dia langsung mengangkat papanya lagi dan menawar 61 juta. Yi Chen berpikiran rumah itu di dalam benaknya. Setelah menghela napas panjang, dia berdiri dari kursi dan berkata kepada Chen Jekai, "Beritahu sopirmu untuk tidak usah menawar lagi." Setelah mengatakan ini, dia mengenakan maskernya lalu berbalik badan dan berjalan meninggalkan ruangan pribadi tersebut. Pada saat yang sama, Du Haking mengangkat papan lagi tanpa ragu-ragu sambil mengatakan 62 juta. Saat menyaksikan hal ini, Chen Jekai langsung mengejar Yi Chen dengan tergesa-gesa sambil mengeluarkan handphonenya untuk mengirim pesan kepada sopirnya. Tidak usah menawar lagi, biarkan wanita itu memenangkan rumah itu. Sang sopir yang baru saja mengangkat papan lagi tiba-tiba menerima sebuah pesan WeChat di handphonenya. Dia langsung membuka pesan tersebut. Setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh Chen Jekai itu, dia langsung menurunkan papanya kembali. Justru lelang yang tadinya sangat bersemangat menjadi sedikit bingung saat melihat pria parubaya itu yang tadinya mengangkat papan tiba-tiba langsung menurunkannya kembali. Jadi dia buru-buru bertanya kepadanya, "Penawar nomor 22, Anda jadi menawar lagi atau tidak?" Sopir itu langsung menjawab, "Tidak, saya menyerah." Begitu mendengar jawaban, hati Du Haking langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Seakan-akan batu besar yang tadi mengganjal hatinya langsung menghilang begitu saja. Setelah mendengar jawaban pria parubaya itu, sang juru lelang langsung berteriak dengan keras, 60 juta satu kali, 62 juta dua kali, 62 juta tiga kali, terjual. Setelahnya dia memukul palu kecil yang ada di tangan ke atas meja dengan keras. Begitu mendengar suara ketukan palu ini, Du Haking langsung menangis bahagia. Selama beberapa hari terakhir dia tidak pernah bisa tidur nyenyak dan makan minum dengan nyaman karena memikirkan rumah itu. Dia benar-benar ingin mendapatkan rumah itu, tapi khawatir kalau akan ada kejadian yang tidak diduga. Sekarang rasa khawatirnya itu langsung menghilang dalam sekejap meskipun dia mendapatkan rumah itu dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aslinya. Tapi baginya rumah itu benar-benar sangat berharga. Nilainya sama sekali tidak bisa diukur dengan uang. Dia sudah jatuh cinta kepada Yi Changjing sejak dirinya masih remaja. Dan perasaannya ini terus berlanjut sampai Yi Changjing menikah. Kemudian meninggalkan dunia. Rasa cintanya terhadap Yi Changjing sama sekali tidak pernah memudar.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.